Oke, selamat malam semuanya, Heartland semuanya. Kembali lagi sama saya, Febri, yang akan memandu program sore hari ini, yaitu Satu Hati, Hatinya Kita Semuanya. Tentunya di live at Network Headline 100,6 FM, Satu Hati Indonesia, kita akan berbincang-bincang, talk show kita sore hari ini bertemakan berteman dengan kesepian. Ini sebuah topik yang sangat bagus banget. Ini kalau dari penelitian, selama masa pandemi ini, 98% orang di Indonesia merasa kesepian. Ini dari CNN. Jadi, sepertinya ini topik yang cukup hangat ya. Baik yang masih sekolah, yang sudah bekerja, maupun siapapun itu, sepertinya merasakan fase ini. Di mana ada fase kita yang biasanya ketemu sama teman-teman, terus akhirnya di rumah masing-masing, tidak bertemu, dan itu pasti ada dampak positif dan negatifnya. Langsung saja kita sudah kehadiran narasumber sore pada hari ini. Yang pertama dari Aku Pintar, ada Kak Ruli Nur Solihah. Selamat sore Kak Ruli. Halo Kak Febri, selamat sore. Apa kabar Kak Ruli? Alhamdulillah baik. Kak Febri sendiri gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah baik juga. Ini Ruli lagi di mana nih domisilinya nih? Lagi di Jombang, Jawa Timur, Kak. Lagi di Jombang. Iya. Kalau boleh tahu sekarang Ruli lagi apa nih? Kuliah atau Lagi kuliah, Kak. oke lagi kuliah. Ya. Semester berapa Ruli? Ini sih semester akhir ya, Kak. Doain cepat selesai. Oke, amin, amin, amin. Nah, ini pas banget ya temanya ini tentang, jadi ada beberapa penelitian juga nih, headline semuanya tentang kesepian yang dialami oleh mahasiswa. Ini mungkin karena biasanya kuliahnya tatap muka, bisa bertemu di organisasi, terus akhirnya kena pandemi seperti itu. Apakah Kak Ruli merasakan dampaknya kesepian nih waktu awal-awal pandemi, atau malah mungkin sampai sekarang? Banget sih, Kak. Kayak dampaknya pandemi itu kan karena kita kan biasanya tuh ketemu sama teman-teman gitu kan. Terus offline itu kan kuliahnya jadi tatap muka. Terus tiba-tiba harus apa pulang ke rumah masing-masing gitu. Terus jadi kita itu harus apa ya jauh-jauhan gitu loh Kak. Kan kalau biasanya tuh kalau mahasiswa kan sukanya tuh kumpul gitu kan. Full bareng gitu Ada ya, ya nongkrong. mau Iya. ada agenda atau enggak kan biasanya kan kumpul-kumpul gitu terus nanti diskusi. Nah pas pandemi ini kan kita nggak bisa kumpul Kak. Jadi kayak mau ngerjakan tugas itu susah gitu. Oke. Kalau kalau Ruli tadi yang ceritakan mungkin kesepian dalam artian ini ya, pertemanan yang biasanya rame-rame atau di waktu belajarnya gitu. Tapi selain dalam hal pertemanan, apakah juga merasakan kesepian atau bahkan sebelum pandemi berjalan sudah merasa kesepian gitu? Karena di beberapa negara sepertinya tingkat kesepian atau loneliness itu cukup tinggi ya. Iya sih Kak, kan gimana ya, udah makin gede gitu loh Kak. Dulu kan kalau kemana-mana itu selalu sama teman gitu kan. Bahkan kalau apa milih sekolah dulu kan kalau temennya ke sini terus ikut ke sini gitu kan Kak. Nah pas udah kuliah itu kan kita pisah sama teman-teman yang sebelumnya gitu. Jadi gitu terus juga kan kuliahnya jauh dari rumah gitu kan. Jadi ngekos sendiri. Nah itu menurutku juga salah satu bentuk kesepian sih Kak. Kita ingat ya dulu zaman kalau masih sekolah SMP, SMA itu kayak temennya banyak banget gitu ya. Iya Tapi bener. semakin bertambahnya umum itu kayak circle pertemanannya semakin kecil gitu. Iya gitu. Ruli juga ngerasain hal yang sama. Iya Sekarang sama mungkin Kak. temen itu kayak tinggal satu, dua gitu ya. Iya kan kalau dulu SMA itu kayak mau ke kantin aja udah hampir sekelas gitu ya Kak. Pas udah Langsung rombongan gitu ya, ya barengan satu rombongan kelas kayak gitu. tawuran gitu. Pas kuliah itu kayak kita kemana-mana harus sendiri gitu. Jadi apa perbedaannya di situ sih Kak? Apalagi Ruli kalau cerita tadi kan sudah semester akhir, setelahnya fase skripsi kan harapannya bekerja ya. Otomatis di lingkungan pekerjaan pasti lebih sempit lagi nih pertemanannya. Iya Sudah Kak. sudah siap atau sebenarnya ya masih belum siap juga gitu untuk semuanya serba sendiri, serba serba mandiri. Dulu kan kalau ada apa-apa panggil teman, apa-apa cerita sama teman gitu. Kalau nantinya seperti itu dalam artian semakin semakin menyempit lingkungan pertemanannya, sudah siapkah Ruli atau
kayaknya sih ya nanti dijalanin dulu aja gitu. Dijalanin aja dulu kali ya Kak. Soalnya kalau sekarang kan juga skripsian. Nah, itu kan skripsiannya juga kan beda-beda kan Kak, tiap teman gitu kan, beda dosen pembimbing gitu kan. Ada yang sibuk banget gitu, ada yang biasa-biasa aja, dosen pembimbingnya tuh kayak nggak terlalu apa ya, nge-push gitu loh Kak. Ada yang harus ini harus selesai-selesai gitu kan. Jadi ada yang duluan, ada yang enggak gitu loh Kak. Kayak gimana ya? Ada kan kalau kita kadang gitu mau cerita itu jadi udah nggak ada temen gitu karena udah sibuk masing-masing sama skripsiannya gitu. Kalau boleh tahu, Ruli, tadi cerita kalau mungkin masa sebelum kuliah ini kan temennya banyak. Seberapa berarti sih teman buat kamu? Kalau temen itu kayak gimana ya Kak? Kalau apa udah deket banget itu udah kayak keluarga gitu kan karena waktu sekolah kan kebetulan aku ikut organisasi kan jadi waktu itu lebih banyak dihabiskan di sekolah gitu daripada di rumah mungkin di rumah itu apa kayak habis maghrib atau jam tujuan itu baru nyampe rumah dan itu kayak temen udah kayak keluarga sendiri udah kayak saudara sendiri gitu jadi pas apa pandemi terus kita nggak bisa ketemu teman-teman gitu kan terus pas kuliah kita pisah-pisah sama teman-teman di SMA itu kayak ada yang nggak enak gitu loh terus juga ada beberapa yang menjauh kayak gimana ya udah lost contact gitu loh Kak. Oke. So far memang teman itu sangat ini ya berpengaruh ya dalam hidup kita. Zaman dulu inget banget tuh kalau bahkan mau jajan aja ke kantin ini tadi ya yang ceritain Ruli pasti barengan gitu. Mau main kemana, mau beli baju gitu mesti bareng-bareng kayak gitu. Di kondisi yang kadang kesepian ini apa sih yang kamu rasakan? Eh, itu sih Kak kayak bosen gitu loh Kak jadi bosen ngapa-ngapain gitu loh kan kayak misalkan kita kalau ada temennya kita bisa ngelakuin banyak hal gitu kan ya kalau kita apa sendirian terus kesepian itu kayak mau ini gitu punya hobi ini tapi itu nggak bisa berjalan lama gitu loh mudah bosen gitu sih kalau aku Kak. Oke, selain bosen, mungkin jenuh juga ya kali ya, karena tatapannya tuh dengan layar gitu, dengan layar handphone, dengan layar laptop gitu aja kali ya. Biasanya kan ya kita lihat mimik mukanya teman kita bisa ikutan ketawa, mungkin dia lagi sedih, kita juga bisa ikutan merasakan empati sama kesedihannya, gitu ya, Ruli ya. Iya sih Kak jadi kayak jenuh gitu loh terus juga kadang itu kan kalau apa waktu sebelum pandemi itu kan bisa ketemu langsung gitu loh. Jadi lebih enak, lebih nyaman. Kadang kalau kita lewat WA gitu kan dianya sibuk jadinya itu kayak mau cerita terus ya udah nanti aja tapi nanti itu kayak nggak jadi gitu loh karena udah apa ya kelewat lah Udah masanya. keburu kelewat. Oke, Iya. Oke, tapi kamu dalam taraf yang ada beberapa yang saking kesepiannya dia saking akhirnya menyendiri terus gitu ya. Terus sampai akhirnya antisosial seperti itu. Dan yang sebagainya pasti ada yang sampai yang buruk-buruk banget kayak gitu. Kalau kamu sampai tahap mana atau hanya sebatas ngerasa sepi ya gitu ya, nggak ada temen gitu ya. Iya sih cuma kayak aduh kok apa sepi gitu nggak ada temennya gitu kayak nggak enak gitu loh Kak biasanya kan sering ketemu teman-teman terus gitu kalau yang sampai ansos sih enggak sih Kak soalnya kan juga kayak gimana ya masih butuh orang lain gitu loh Kak jadi masih komunikasi sama orang-orang juga masih cuma kan kalau biasanya kan sama teman-teman ini cuma mungkin dari orang-orang sekitar rumah gitu aja sih. Oke. Dari teman-teman banyak sekarang masih ada nggak yang setidaknya tempat mendengarkan semua keluh kesahmu gitu, atau malah sudah nggak ada? Ada sih Kak. Masih ada Eh, ya. ada. Cuma kan kalau dulu kan kita bisa cerita itu kayak hampir ke semua temen gitu ya. Kayak, aku tadi gini, aku tadi misalkan beli baju apa segala macam gitu kan. Nah ini eh, apa cuma satu dua orang gitu yang masih apa ya bisa diajak ngobrol lama gitu loh karena teman-teman yang lain mungkin juga sibuk kuliah atau sibuk kerja gitu kan jadinya mau apa ya mau ngajakin nongkrong juga gak enak gitu takut nanti ganggu jadwalnya juga. Oke.
Ya, ini memang seperti itu ya, Heartland semuanya. Saya rasa setiap orang pasti ada salah satu pasti yang merasakan ini juga, kesepian. Dan kadang sampai ada yang stres berat karena saking sepinya, nggak punya teman. Bahkan dia bingung gitu mau menceritakan masalahnya ke siapa. Nggak jarang juga yang mungkin salah cerita juga gitu. Yang harusnya ceritanya sama teman aja gitu, biar harapannya ditanggapi sesuai nanti preferensi temannya. Tapi ada juga yang sampai bercerita ke media sosial gitu. Kadang orang di media sosial ini macam-macam ya, dalam artian ada yang baik dan yang sebagainya seperti itu. Ketika kita bercerita masalah kita itu nggak jarang juga malah dibully gitu secara digital. Ruli pernah nemuin nggak yang kasus seperti itu? Tapi semoga Ruli nggak sampai seperti itu ya, masih berceritanya sama teman sendiri aja. Ya nemu sih Kak, karena kan juga apa ya, banyak gitu loh di media sosial gitu. Niatnya mungkin dia cuma cerita di ini Kak, kayak ditanggepinnya itu kan macam-macam ya kan, kita nggak bisa Ya, apa ya benar-benar. ngehandle juga semuanya tanggapan-tanggapan dari netizen gitu. Dan di situ ada kayak jadinya ada yang bilang dia salah, terus ya nggak salah juga gitu. Jadi kayak apa ya, pro kontra, terus viral lah gitu gitu deh. Tapi kalau aku sendiri sih nggak sih Kak, karena Untungnya kalau nggak ya, nggak sampai. nggak sampai, karena menurut aku kalau cerita ke media sosial juga nggak ada yang apa ya kita kenal gitu, malah kita jadi kepikiran gitu loh Kak, orang yang nggak kenal aja tahu masalah kita misalkan gitu loh Kak. Bener banget. Bahkan ada banyak banget kayak punya mungkin second account, di mana second account ini khusus buat curhat gitu ya, meluapkan emosinya, meluapkan kesepiannya gitu. Dan kadang pun walaupun masih di second account, masih kita nggak bisa mengontrol ya bagaimana tanggapan netizen kepada apa yang menjadi masalah kita. Dan nggak jarang, akhirnya masalahnya malah berlarut-larut, tambah lebih banyak yang menghujat daripada yang mendukung seperti itu. Jadi memang lebih baik kalau memang ada masalah, ada entah karena kesepian apapun itu, curhatlah sama teman atau sama psikolog. Nah, sore hari ini kita sudah kehadiran psikolog kita, ada Kak Maria Gita, Maria Gita Belinda, MPSI, psikolog klinis. Beliau dari Personal Growth Counseling and People Development. Selamat sore, Kak Maria. Halo, selamat sore semua. Sore Kak Febri. Sore, Kak Maria. Tadi eh, bercerita-cerita sedikit Mm-mm. dan Ruli ya, Kak ya, tentang kesepian. Oh, dengan Ruli. Mm-mm. Berteman dengan kesepian. Bahwa kita ketahui tadi dari CNN menyebutkan 98% gitu ya, masyarakat kita merasa kesepian di pandemi ini gitu. Mm-mm. Walaupun ini mungkin sudah jadi endemi ya, dan semoga segera hilang, tapi masih ada pasti bekas-bekas kesepian itu. Nah, tadi disinggung juga, uh, banyak akhirnya orang yang saking kesepiannya nggak tahu Mm-mm. mau cerita sama siapa gitu ya, udah nggak punya teman sama sekali, akhirnya dia meluapkan semua ceritanya di media sosial. Gitu. Oke. Di mana ketika di media sosial itu kan kadang ini ya, kayak tadi ya, nggak bisa mengontrol orang itu bakalan berekspresi seperti apa gitu. Akhirnya Mm. nggak jarang bukannya dapat solusi atau ditenangkan, ketika cerita di sosial media malah dihujat seperti itu. Nah, untuk menanggapi hal seperti itu bagaimana Kak Maria? Bagi mereka-mereka mungkin yang merasa kesepian, Mm-mm. solusi yang harusnya mereka kerjakan apa gitu? Oke, solusinya ya. Memang banyak banget ya kalau yang orang sedang kesepian lalu mencurahkan hal yang mereka rasakan di media sosial. Itu sebenarnya kalau yang waktu itu banyak yang bercerita atau saya juga banyak baca-baca, tujuannya adalah mereka itu ingin mendapat apa ya, ingin mendapat perhatian dari orang-orang yang orang-orang yang ada di sekitar mereka. Sebenarnya nggak hanya yang ada di sekitar mereka, tapi orang-orang manapun yang bisa mereka jangkau gitu. Itulah sebenarnya tujuan dari mereka untuk melampiaskan, untuk mengekspresikan apapun yang mereka rasakan ketika mereka sedang kesepian. Tapi memang tanggapan masyarakat itu kan kadang-kadang memang nggak sesuai ya dengan keinginan kita. Kadang justru malah orang yang mencurhatkan itu malah jadi semakin down karena respon yang diterima itu kesannya misalnya seperti menyalahkan atau segala macam. Sebenarnya ketika kita kesepian, cara yang eh,
lebih baik untuk dilakukan adalah sebenarnya mencari orang yang bisa kita percaya untuk jadi teman cerita, untuk jadi tempat curhat. Salah satunya kalau kita punya sahabat yang mungkin kita percaya, kita bisa cerita. Lalu kalau ada orang tua juga yang kita percaya, kita bisa cerita ke orang tua. Kalaupun ingin cerita ke orang uh, yang tidak terlalu kita kenal, mungkin karena kan ada ya Kak orang yang merasa nggak terlalu nyaman ketika harus cerita dengan orang yang udah kita kenal. Nah itu bisa juga datang ke profesional, ke psikolog atau ke konselor itu untuk menceritakan masalah-masalah apa apa aja sih sebenarnya yang ada di pikiran kita. Itu sebenarnya lebih meminimalisir dampak akan dapat komen negatif dari orang lain seperti itu. Oke, jadi ini mungkin catatan juga ya untuk kalian semuanya, buat saya pribadi dan Mm-mm. mungkin untuk Kak Ruli juga ya, bahwasanya Mm-mm. masalah itu pasti ada solusinya gitu. Tapi Betul. bercerita di sosial media itu bukan solusi. Karena semua orang punya perspektifnya masing-masing dan namanya sosial media bisa dibuka oleh semua orang gitu ya. Kecuali memang akunnya private seperti itu. Mm-mm. Oke, Kak Maria, kita tahu memang pandemi ini memberikan dampak kesepian yang cukup besar gitu ya. Mm-mm. Baik itu untuk yang mereka yang biasanya bekerja work from office gitu ya, tiba-tiba Mm-mm. work from home gitu ya. Mm-mm. Biasanya sekolahnya tatap muka luring, akhirnya sekolahnya daring gitu. Yang ditatap itu layar gitu, layar Mm-mm. handphone, layar laptop gitu. Jarang terjadi interaksi. Nah, apakah kesepian ini Mm-mm. ada dampaknya pada kesehatan mental? Oke. Tentunya ada ya Kak ya. Kesepian dengan kesehatan mental itu kalau kita baca itu banyak banget memang dampaknya. Ketika dia merasa kesepian, kebanyakan memang akan mengalami masalah kesehatan mental. Tapi di sini yang perlu kita pahamin sebenarnya banyak banget orang yang menganggap kalau sendiri itu sama dengan kesepian. Jadi ketika dia sendirian itu dia merasa kesepian. Nah, padahal nggak selamanya itu seperti itu. Jadi bisa aja orang yang sedang sendiri, tapi dia sebenarnya nggak kesepian. Itu karena dia enjoy aja dengan kondisi dia sendiri, dia bisa produktif melakukan aktivitas lain. Nah, di sini kalau yang kita sebut dengan kesepian itu bisa aja ketika dia ada di situasi yang ramai, ketika dia dikelilingi banyak orang, tapi dia ngerasanya kayak sendirian. Nah, di situ yang kita sebut sebagai kesepian sebenarnya gitu. Dampaknya kepada kesehatan mental sih bisa banyak banget ya, terutama dia bisa merasa sedih terus-menerus, yang kalau kita kaitkan dengan kesehatan mental, biasanya perasaan sedih terus-menerus itu kan arahnya ke depresi yang banyaknya, seperti itu. Oke, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja ya, Kak ya? Entah itu pelajar, Betul, mahasiswa, para pekerja. Oke, oke. betul. Jadi nggak cuma kan mungkin banyak yang bilang cuma orang dewasa aja nih yang bisa kesepian, tapi ternyata segala anak di segala usia bahkan anak-anak kecil pun sering loh merasa kesepian kayak gitu. Jadi memang nggak ada batasan umurnya. Oke. Dan kita kan akhir-akhir ini kita sering banget dengar kata namanya healing gitu ya, healing di Mm-mm. Canggu, apa melukat gitu dan lain sebagainya. Mm-mm. Apakah itu salah satu treatment bagi mereka-mereka yang mungkin merasa kesepian atau Mm. eh, ada dampak di kesehatan mentalnya? Oke, sebenarnya cara untuk mengatasi kesepian itu kan beda-beda ya Kak. Setiap orang itu beda-beda. Ada yang cara healingnya adalah dengan liburan, atau ada juga yang cara healingnya, cara mengatasi kesepiannya itu dengan makan enak, misalnya gitu. Jadi efektivitasnya itu kembali lagi ke orang itu masing-masing. Jadi kalau memang liburan adalah cara dia untuk mengatasi kesepian, jadi mungkin dia jalan-jalan ke Bali, ke Canggu, gitu ya, itu merupakan cara yang efektif, tapi beda beda dengan orang yang mengatasi kesepiannya misalnya dengan cara dia harus ketemu orang nih, dia harus cerita-cerita ke orang lain. Nah, berarti cara yang lebih efektif buat dia adalah cari orang buat bercerita gitu. Jadi kembali lagi ke pribadinya orang masing-masing. Benar banget. Jadi Hmm. tidak pasti sama ya, kayak tentunya ada yang cukup healingnya dengan makan makanan favoritnya, misal bakso gitu ya. Mm-mm. Dan yang lain Mm-mm. sebagainya itu juga termasuk healingnya dia ya kayak. Betul. Oke, oke. Dan untuk ini ya kayak kita sudah mulai beralih dari masa pandemi ke endemi.
Mm-mm. yang dulu 100% kuliah atau sekolah maupun kerja Mm-mm. itu dari rumah ya. Sekarang Mm-mm. mulai satu persatu dibuka. Bahkan di beberapa sekolah atau kampus sudah 100% apa namanya luring atau pembelajaran secara langsung seperti itu. Nah, bagi teman-teman atau yang mungkin merasakan awalnya kesepian, lalu Mm-mm. akhirnya bertemu lagi dengan teman-temannya, apakah itu langsung menjadi solusi? Atau tidak serta-merta ketika dari sebelumnya di rumah aja gitu ya, terus akhirnya ketemu sama teman, mungkin masih ada fase penyesuaian atau langsung menjawab kesepian itu sendiri kan? Balik lagi nih Kak, ini beda-beda setiap orang. Jadi kalau memang orangnya yang adalah anaknya adalah tipe anak yang lebih nyaman dengan banyak orang, untuk bersosialisasi dengan banyak orang itu langsung nyambung, ya mungkin dia solusi kesepiannya mungkin bisa langsung teratasi. Tapi untuk kebanyakan orang, setahu saya kalau perubahan dari daring lalu harus menjadi offline, harus luring lagi, itu kan perubahan yang besar ya. Dan setiap perubahan itu pasti kita butuh proses adaptasi. Jadi ketika merasa nggak nyaman di awal-awal, itu adalah hal yang wajar karena itu bagian dari proses adaptasi. Tapi kalau merasa langsung seneng atau nyaman lagi, ya itu juga nggak masalah karena balik lagi ke pribadi orang masing-masing. Ya, tentunya setiap orang punya caranya masing-masing. Nah, kalau Betul. Ruli sendiri sekarang udah kuliahnya udah full offline atau masih hybrid? Kalau untuk semester di bawahku itu udah full luring, Kak. Tapi kalau yang semester akhir ini bisa online, bisa offline gitu. Karena Dan mungkin dari penelitiannya kan ada yang jauh gitu, jadi oke. dibebaskan sama dosen pembimbingnya. Dan Ruli memilih apa? Online atau luring? Online sama offline. Jadi ada kalanya harus balik ke kampus gitu untuk bimbingan offline. Oke. Dan Ruli dari yang tadi yang sebelumnya ini ya, full apa kuliahnya dari rumah aja terus mulai mulai bertemu dengan teman-teman. Tadi kan sudah sempat luring juga ya untuk ke kampus. Apakah itu sudah sedikit mengobati atau sebenarnya masih sama aja gitu rasanya? Jadinya agak ada yang aneh gitu loh, Kak. Dulu kan kalau ketemu mungkin sama teman-teman satu kelas gitu kan udah akrab gitu. Terus abis itu pandemi, jadinya kan kita hanya akrab ke beberapa orang yang mungkin fast respon dihubunginya gitu. Terus waktu kita balik lagi untuk offline itu kayak ada canggung gitu loh, Kak. Ngerasa canggung waktu kita ketemu gitu. Gitu sih, Kak. Oh, iya. Mungkin ini ya seperti tadi yang Kak Maria bilang ya, setiap orang pasti punya ininya masing-masing, caranya masing-masing. Ini bisa dibayangkan ya teman-teman semuanya yang begitu ramainya mungkin di chat gitu ya, pakai emoticon dan yang lain sebagainya. Ketika ketemu kayak kayak mau ngomong duluan itu kayak mau ngomong apa ya? Apa ya bahasannya? Oke, sebelum kita nanti membahas untuk bagaimana kita berteman dengan kesepian, karena kita ada jeda dulu nih, headline semuanya. Jadi saat lagi kita akan mendengarkan jeda dari headline. Silahkan headline. Oke, selamat sore headline semuanya. Kembali lagi bersama saya, Febri, untuk melanjutkan talk show kita pada sore hari ini, bertemakan berteman dengan kesepian. Tentunya masih di Live at Network Hotline di 100,6 FM, Satu Hati Indonesia. Bersama dengan dua narasumber kita yang kece-kece. Yang pertama ada Kak Ruli Nur Solihah yang mewakili dari Aku Pintar, seorang mahasiswi semester terakhir ya. Kita doakan ya semuanya semoga segera selesai untuk skripsinya. Dan ada psikolog kita dari Personal Growth Counseling and People Development, ada Kak Gita Belinda, MPSI, psikolog klinis. Oke, kita bicara tentang kesepian. Tadi sedikit diungkit bahwasanya memang pandemi ini meningkatkan angka kesepian. Dan tentunya sebelum pandemi pun pasti sudah ada dong namanya kesepian seperti itu. Nah, kita pengen bertanya-tanya lagi nih sama mungkin Kak Maria ya, Kak Maria, perihal kesepian. Ini kesepian ini apakah berbeda kesepian dalam tanda kutip hati tentang cinta mungkin, kesepian dalam hal pertemanan, atau kesepian dalam hal spiritual gitu ya, belum belum menemukan yang pas atau seperti apa? Apakah kesepian sendiri punya beberapa jenis atau sebenarnya sama saja, tinggal bagaimana cara menyelesaikannya itu? Silahkan Kak.
Oke. Jadi tadi pertanyaannya tentang kesepian sebenarnya itu sama aja atau beda-beda ya Kak ya? Jawabannya sebenarnya kesepian itu sebenarnya beda-beda. Jadi kesepian yang kita rasakan ketika kita nggak punya teman itu tentunya beda dengan kesepian kalau kita nggak ada pasangan, misalnya seperti yang tadi seperti yang tadi disebutkan. Jadi konteksnya itu memang beda-beda dan kalau cara mengatasinya sebenarnya lebih kembali lagi ke bagaimana pribadi orang itu masing-masing. Jadi nggak ada rumus pasti, nggak ada cara yang pasti untuk mengatasi kesepian. Kembali lagi ke masing-masing orangnya, seperti itu. Oke, oke. Jadi memang kesepian itu macam-macam ya, kayak penyebabnya juga macam-macam seperti itu. Mm-mm. Tadi juga diceritakan Kak Ruli ini Mm-mm. juga pernah mengalami kesepian. Jadi Mm-mm. karena kuliahnya yang sebelumnya tatap muka, terus akhirnya online. Selain itu juga mungkin karena usia ya, usia yang biasanya teman bergaulnya itu banyak banget, tapi semakin dewasa kita merasa teman itu semakin sedikit gitu, Berkurang. semakin berkurang. Tapi apakah berkurangnya lingkup pertemanan kita itu juga semakin mengarah kepada kesepian, Kak? Atau sebenarnya kesepian itu bukan dihitung dari sedikitnya teman? Oke. Eh, Kalau menurut saya sebenarnya kesepian itu nggak berkaitan dengan jumlah temannya. Jadi walaupun misalnya kita punya dua teman, tapi temannya itu dekat banget nih sama kita bisa cerita apapun ke dia. Nah mungkin kita nggak merasa sepi, kita nggak merasa kesepian karena kita punya teman-teman kita. Tapi beda dengan kalau misalnya kita punya teman banyak banget, misalnya sampai 20. Tapi kita nggak merasa engage, kita nggak ngerasa apa ya, nggak merasa terhubung, terkoneksi dengan mereka. Nah, itu jadi lebih berpotensi membuat kita merasa kesepian. Ini yang tadi saya bilang antara sepi dan kesepian. Mungkin kalau yang dua itu yang temennya cuma dua, mungkin sepi iya karena jumlahnya nggak sebanyak yang 20 orang. Tapi secara emosional dia lebih terhubung. Nah, jadi orang yang punya dua teman ini mungkin justru dia lebih nggak merasa kesepian dibandingkan yang punya temannya banyak tapi nggak saling terhubung satu dengan lain gitu. Oke. Kalau Ruli yang mana nih? Temennya semakin sedikit tapi masih bisa untuk diajak berkoneksi, bertukar pikiran, atau banyak tapi kayak menguap begitu aja. Kalau aku sih cuma punya temen yang deket banget itu cuma dua, Kak. Karena Oke. kalau apa ya banyak tapi nggak terkoneksi itu juga kita mau cerita atau kita mau komunikasi kan susah gitu loh. Jadi kadang mungkin ada rasa sebel gitu apa sendiri kalau misalkan mau keluar atau mau jalan-jalan tapi terus teman banyak tapi nggak ada yang bisa diajak kan ya percuma gitu loh Kak gitu kan. Jadi kalau aku sih punya temen dua aja dan ya memang cuma dua gitu tapi apa ya mereka bisa gitu punya waktu gitu terus juga apa ya bisa ini loh Kak kayak kita cerita apa-apa itu jadinya enak kalau cuma ke dua orang gitu daripada ke 20 orang gitu. Oke, mungkin balik lagi terkait circle kita yang semakin sempit ya, Kak Mm-mm. Maria. Memang kita akui, saya pun pribadi mengakui bahwasanya sekarang teman saya lebih sedikit lagi, apalagi sudah berkeluarga gitu kan ya. Mm-mm. Apakah itu memang fase kehidupan gitu? Yang dulunya itu kayak di setiap gang atau di setiap daerah itu kita kayak punya temen aja gitu. Iya. Sekarang itu kayak kita kayak mikir, aku udah masalah ini ceritanya sama siapa ya? Kayak milih nih di WhatsApp ini sama siapa yang bisa diajakin cerita kayak gitu. Apakah itu memang siklus kehidupan atau sebenarnya memang ada cara yang lain? Oke. Jadi memang wajar sih Kak kalau semakin ke sini, semakin dewasa itu kayak circle pertemanannya semakin semakin dikit itu wajar karena memang kalau kita balik lagi nih ke waktu kita remaja, waktu kita masih sekolah itu kan kayak apa ya penerimaan dari teman itu kan hal yang benar-benar penting. Jadi kita tuh ngerasa dulu itu butuh banget nih buat berteman dengan siapa aja, berteman sebanyak mungkin itu butuh banget. Makin punya banyak teman itu makin keren. Nah, tapi makin ke sini kita udah makin mengenal sifat teman-teman kita udah tahu nih kita ngerasa nyamannya itu kalau sama teman yang seperti apa sih, kita tuh merasa
diri kita butuh teman yang seperti apa sih. Nah, itu kita udah mulai tahu. Jadi wajar banget kalau makin ke sini kita udah makin dewasa, udah bisa milih-milih mana sih yang lebih tepat buat kita. Misalnya teman yang ini nggak terlalu bikin aku nyaman deh. Jadi kayaknya it's okay deh kalau aku nggak terlalu sering berhubungan sama dia. Aku lebih nyaman nih sama temen yang ini. Jadi itu wajar banget karena di usia yang udah dewasa, penerimaan dari teman itu udah bukan jadi hal yang utama lagi kayak di waktu remaja. Kalau di usia dewasa kan yang lebih penting lagi itu kan adalah hubungan dengan keluarga seperti itu. Apalagi sudah banyak yang menikah, punya anak. Jadi eh, hal yang hal yang jadi pokok pokok apa ya hal yang jadi prioritas itu udah bergeser, udah berubah. Jadi wajar banget kalau semakin kesini, semakin dewasa, pertemanannya semakin menyempit itu ya memang seperti itu. Oke. Jadi berarti saya nggak salah ya, berarti memang fasenya seperti itu. Iya. Oke. Tapi ada aja sih sebenarnya yang tetap temennya dari dulu sampai sekarang banyak, itu ya tetap ya itu ada aja. Tapi memang kalau temannya semakin mengecil ya itu lebih lebih umum terjadi sih kalau menurut saya lebih banyak terjadi. Oke. Tadi Ruli juga cerita, mungkin sekarang temen yang istilahnya benar-benar yang bisa dengerin cerita gitu ya, yang memang terkoneksi itu ada 2 orang gitu. Itu apa masih sering berinteraksi sampai sekarang, atau sebenarnya juga interaksinya ya hanya sebatas seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu, atau memang itu teman yang kayaknya setiap saat udah chattingan aja sama berdua itu. Enggak setiap hari gitu ya. Kayak misalkan dulu kan apa ya Kak, kalau masih remaja itu kan kita mau ngapa-ngapain itu harus kabar-kabarin teman-teman gitu ya. Kalau yang sekarang sih mungkin apa kita kayak nyari waktu gitu, terus nanti bisanya kapan, terus kayak main atau nginep bareng gitu loh. Gitu aja sih kalau nginep apa cerita-cerita bareng, tapi nggak setiap hari yang harus cerita gitu, nggak gitu sih Kak. Berarti sekali lagi kualitas pertemanan juga berarti bukan ditentukan dari intensitas waktu ya, Kak Maria ya. Tapi dari sisi kualitas bagaimana bisa deep talk bareng kayak gitu. Betul, lebih ke kualitasnya gimana. Kalau Ruli berarti tinggal 2 ya. Apakah sekarang lebih milih-milih teman atau iya udah aja maksudnya yang lain jatuhnya lebih pada kenalan gitu aja, kenal aja gitu. Kalau yang temen ya dalam artian ya masalahku cuma mereka yang tahu ya 2 itu. Apakah tahap pilih-pilih temen itu atau seperti apa? Kalau milih-milih teman sih enggak sih Kak. Kayak tapi agak ada rasa khawatir gitu loh Kak. Kalau menurutku sekarang ini karena kan apa ya nggak tahu kenapa itu kayak merasa nggak semua orang itu baik gitu. Kayak ada orang yang pengen deket atau temenan sama kita tapi dia minta untungnya aja atau gimana gimana gitu kan. Jadi apa ya ya udah dijadiin kenalan aja tapi nggak yang terlalu kayak ceritanya itu oversharing gitu karena takut juga gitu sama orang-orang baru gitu sih Kak. Kalau aku Oke, oke. Jadi walaupun pada tahap sebenarnya semua orang punya kesepiannya masing-masing, tapi sebenarnya untuk menyaring teman itu juga masih perlu Kak, ya Kak Maria. Karena nggak semua orang bisa untuk kita jadikan teman dalam hal yang baik atau mungkin mau mendengarkan masalah kita kayak gitu. Iya betul, tetap perlu sih untuk pilih-pilih teman. Justru semakin dewasa kan kita seharusnya semakin bisa ya memilih mana yang lebih baik buat kita. Oke, oke, oke. Oke, back to topik tentang kesepian. Kalau Ruli ngerasa ini nggak, kesepian mempengaruhi pada akademik, karena kan masih kuliah ya ini. iya sih Kak. Karena kalau uh, offline dulu ya, ini perbandingan waktu kuliah offline sama online. Kalau offline dulu itu kan meskipun itu tugasnya individu gitu, tapi kan kita bisa diskusi gitu. Mungkin kayak misalkan aku nggak bisa materi A, tapi temanku bisa materi A gitu. Jadi kan bisa sharing diskusi gitu. Sedangkan apa kalau waktu apa namanya eh, online ini tuh kayak susah gitu loh Kak mau apa ya mau ngajak diskusi itu susah gitu jadi eh, apa ya menurutku sih mempengaruhi
tugas-tugas yang diberikan dosen gitu, kalau apalagi kalau individu gitu. Kalau dari sisi psikologis, memandang ini seperti apa, Kak Maria? Termasuk kan kita kalau bicara, ini mungkin karena Ruli masih kuliah ya, jadi mungkin ada dampaknya di sisi akademis. Nah, bagaimana bagi mereka yang sudah bekerja gitu? Otomatis, apakah kesepian itu juga akan nantinya mempengaruhi pada kinerjanya? Oke. Sebenarnya mungkin pengaruh ya Kak, karena ketika kita merasa kesepian kan otomatis kita kayak merasa semangat kita buat melakukan sesuatu itu kan bisa berkurang. Nah itu kan semangat untuk melakukan sesuatu itu kan kaitannya erat banget ya, baik dengan akademis maupun dengan performa kerja. Jadi mungkin banget ketika kita merasa kesepian itu bisa mempengaruhi performa akademis maupun performa kerja kita. Kadang kan orang yang mungkin ada dalam masalah itu kadang nggak sadar kalau dirinya dalam bermasalah, dalam artian kinerjanya berkurang karena suatu hal apapun, termasuk karena kesepian, karena mungkin atau mungkin karena akademiknya berkurang karena kesepian ya gitu. Bagaimana caranya si orang tersebut agar keluar, atau apakah sekali lagi memang harus kepada profesional, ke psikolog atau konselor, atau secara mandiri mereka sebenarnya harus bisa mendeteksi kalau saya sudah lewat batas nih kayak gitu. Maaf Kak, tadi agak terputus suaranya yang di bagian terakhir. Oke, kadang-kadang kita kalau dalam fase yang istilahnya lagi salah gitu ya, karena kesepian akhirnya akademiknya menurun, atau karena kesepian kinerjanya menurun, kadang kitanya nggak sadar gitu Kak. Nah, apakah solusinya langsung datang ke psikolog, atau dari diri pribadi, dari secara individu, ada kiat-kiat dulu yang bisa dilakukan gitu, biar tidak terlalu turun gitu kinerjanya maupun sisi akademiknya gitu. Oke. Jadi kan yang menyebabkan kinerja akademis ataupun performa kerja itu menurun kan banyak ya Kak ya. Jadi nggak hanya tentang kesepian juga. Jadi kita sebenarnya bisa mulai dengan identifikasi dulu nih sebenarnya yang bikin aku performanya menurun itu apa sih? Benar nggak sih kesepian? Mungkin ada hal-hal lain atau enggak sih? Nah, kalau untuk pertanyaan yang kapan kita butuh bantuan ke psikolog atau ke profesional itu adalah ketika kita ngerasa kalau kehidupan sehari-hari kita itu udah sangat terganggu. Nah, itu ketika itu sudah terjadi atau kita memperkirakan hal itu bisa terjadi, itu kita sangat perlu untuk datang ke psikolog atau ke konselor atau ke orang-orang yang profesional. Kan sebenarnya mencegah itu lebih baik ya Kak daripada kita harus mengobati. Jadi ketika kita udah lihat ada tanda-tanda nih kayaknya aku ini karena masalah ini aku jadi kepengaruh nih ke keseharian aku. Nah itu nggak apa-apa banget untuk cerita. Kan kita datang untuk konsultasi dengan psikolog, konselor itu kan sebenarnya nggak hanya kalau kita sedang ada masalah, tapi ketika kita butuh saran, butuh pendapat, itu juga kita boleh datang ke mereka. Seperti itu. Oke. Jadi ini juga penting buat saya pribadi ketahui dan hotline semua ketahui, bahwasanya ada kadang dikotomi atau pandangan-pandangan kalau datang ke psikolog itu kalau dalam masalah gitu atau dalam gangguan seperti itu. Berarti memang ke psikolog itu sebenarnya bisa datang kapan aja, anytime, kalau memang butuh saran, butuh pertimbangan, dan itu pasti masih terbuka sekali ya, Kak Maria, dari sisi psikolog. Betul. Oke, untuk ini sesinya masih ada sedikit waktu lagi. Kita mungkin sambil bersama-sama mencari solusi ya Kak ya. Bagaimana kita berteman dengan kesepian. Kita tahu sudah 2 tahun lebih pandemi berlangsung, dan sekarang alhamdulillahnya, bersyukurnya sudah pada fase endemi dan semoga segera hilang seperti itu. Bagaimana untuk menyiapkan diri lagi nih Kak, agar tidak stres lagi dengan belajarnya yang biasanya sendiri, lalu sekarang bareng-bareng. Mungkin kiat-kiat yang bisa sekarang pendengar semuanya lakukan agar terjauh dari namanya kesepian. Oke, jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Kalaupun ada perasaan nggak nyaman karena misalnya yang dulu sendiri
kalau dulu sendiri terus sekarang jadi rame-rame sih harusnya lebih bukan kesepian ya Kak ya. Itu ya udah ketika ada perasaan yang tidak nyaman karena itu sadari aja kalau ini adalah suatu proses. Jadi dulu yang kita eh, kondisinya seperti ini sekarang harus berubah dan kita harus menyesuaikan diri. Lama-kelamaan pasti kita akan lebih terbiasa. Kalau memang masih kesulitan, ya jangan ragu buat cerita ke orang yang kita percaya atau bisa juga cerita ke konselor atau psikolog. Jadi tetap melakukan aktivitas, tetap menjaga pola hidup yang sehat, tetap makan teratur, tidur yang cukup, istirahat itu kan sangat mempengaruhi apa ya, akan sangat mempengaruhi pikiran dan kondisi diri kita kan. Jadi ketika pikiran dan kondisi kita baik, otomatis kita bisa menjalani hari-hari sebenarnya dengan lebih baik. Oke. Lalu biasanya Kak, Mm-mm, kalaupun suatu saat ya kita semoga terhindar dari namanya kesepian ini. mm-mm, Kalau kita memang sudah merasa pada kesepian gitu ya, mm-mm, apalagi yang tahap sampai mungkin belum sampai mengganggu lah, tapi merasa kesepian aja gitu. Apa mm-mm. yang harus kita lakukan agar setidaknya tidak akhirnya berdampak pada akademik, tidak berdampak Mm. pada kinerja waktu bekerja seperti itu? Kita bisa melakukan hal-hal yang kita nyaman, hal-hal yang kita suka. Jadi misalnya kalau saya pribadi nih, saya tuh suka banget baca buku. Ya udah, jadi untuk mengatasi kesepian itu biasanya saya baca buku atau kalau yang suka nonton film, nontonlah film. Jadi tetap lakukan hal yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita terhibur, membuat kita merasa kita jadi diri kita sendiri, bukan bukan harus pura-pura jadi orang lain. Jadi jangan misalnya kita lagi kesepian nih, terus ada teman yang ngajak kita buat, ayo jalan yuk olahraga. Nah, tapi kita sebenarnya ngerasa itu bukan cara yang tepat buat kita. Jadi nggak perlu dipaksain, karena dengan kita memaksakan diri, ya itu bisa jadi memperburuk kondisi kita. Jadi tetap lakukan aja hal yang membuat kita nyaman, selama hal itu nggak merugikan siapapun. Oke. Dan tentunya penting banget ya kayak kita punya Mm, circle atau komunitas yang memang support kita gitu ya. mm, Jadi ketika kita sedang ada di fase yang down-downnya gitu ya, yang lagi sepi banget, ada masalah yang datangnya bertubi-tubi gitu, mm. berarti baik ya untuk kita punya komunitas-komunitas yang baik sehingga kita bisa bercerita gitu sama mereka. Betul, ya dengan kita punya komunitas, kalau komunitas itu kan berarti kayak kita punya interest atau kita punya pandangan yang sama tentang suatu hal kan. Jadi ada apa ya, ada kesamaannya nih. Jadi mungkin akan lebih mudah buat kita cerita ke mereka. Oke. Nah, kalau Ruli sendiri apa ya? Menurut kamu yang sudah melewati fase-fase kesepian itu sekarang apakah masih ada di fase yang sama atau lebih baik sekarang? Sekarang udah enggak sih Kak, cuma agak takut aja nanti kalau misalkan ketemu sama teman-teman kampus gitu aja sih Kak. Kan udah lama nggak ketemu, terus nanti kalau harus offline, semuanya serba offline kayak online udah nggak boleh gitu kan. Itu aja sih agak takut sama apa ya, gugup mungkin karena kan nggak pernah bicara secara langsung gitu loh. Gitu sih Kak. Nah, ini Kak Maria, mumpung ada Kak Maria nih, tolong dibantu Kak Mm-mm. Maria untuk kendala yang dihadapi oleh Ruli. Oke, jadi seperti yang tadi udah saya bilang dari awal, memang eh rasa nggak nyaman itu tuh wajar banget. Tapi kan sebelumnya Ruli juga udah punya pengalaman ya ketika berinteraksi langsung sama teman-teman. Jadi kalau Ruli bisa melewati fase itu, bisa dengan baik-baik aja melewati itu semua, tentunya ketika kondisinya harus kembali lagi ke seperti itu, Ruli sebenarnya lebih confident, lebih percaya diri kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Jadi tetap dijalanin aja apa ya kesehariannya, karena nggak cuma Ruli yang merasakan canggung atau nggak nyaman seperti itu, teman-teman Ruli yang lain pun mungkin merasakan hal yang sama. Jadi ini adalah suatu bagian dari apa ya perubahan yang besar. Ini memang proses lagi. Jadi kalau dulu kalau Ruli ingat, mungkin Ruli awal-awal tuh nggak nyaman ketika semuanya harus berubah jadi online karena udah kebiasaan. Nah, sekarang udah kebiasaan semuanya online, harus berubah jadi offline lagi. Nah, itu ada ketidaknyamanan lagi. Jadi ya itu proses yang dijalanin aja pelan-pelan gitu. Oke. Ruli gimana? Mumpung, mumpung langsung ketemu sama psikolog nih, boleh loh cerita tanya langsung mungkin.
Iya sih Kak, bener juga karena kan ya memang semuanya ada prosesnya gitu loh. Terus ini sih Kak, kan karena kan apa ya, eh, aku kan udah mau lulus gitu kan. Mm-mm. Nah, terus kan kayak teman-teman itu udah banyak yang apa ya, nggak sama kita gitu loh. Itu ngatasinnya gimana ya Kak? Kayak kadang itu kayak kita tuh takut buat pisah sama temen gitu loh. Kayak ya kayak Mm-mm. SMA ke kuliah Kuliah. gitu. Ya takut pisah sama temen, tapi kan kita juga harus ngadepin itu gitu. Karena kan Mm-mm. ya hidup juga harus berjalan. Nah, itu gimana Kak? Oke. Tetap keep contact aja. Jadi kan sekarang udah teknologi udah maju banget ya. Kita nggak perlu harus ketemu langsung buat ngobrol sama teman. Jadi tetap aja keep contact via WhatsApp mungkin atau Zoom gini kan sekarang semuanya udah lebih apa ya, udah lebih paham ya teman-teman. Apalagi kalau yang udah kuliah kan udah paham banget ya dengan yang gini-gini. Jadi tetap membangun apa, tetap mempertahankan komunikasi dengan teman-teman itu seharusnya bisa membuat apa ya, membuat pertemanannya itu tetap terjaga. Jadi walaupun nggak bertemu secara fisik, at least kita saling tahu kan kabarnya masing-masing. Kita saling tahu kondisi keberadaan masing-masing. Jadi jangan jangan ragu-ragu juga kalau mau nanyain apa ada hal yang bisa dibantu ke teman. Jadi walaupun udah nggak bareng, komunikasinya tetap dijaga. Gitu aja sih. Setuju banget sama Kak Maria. Karena gimana pun kita akan melewati fase-fase itu, kuliah selesai, bekerja, berumah tangga, ngurus anak juga kayak gitu. Dan ya memang semua orang punya kepentingan dan kesibukannya masing-masing seperti itu. Sehingga bagaimana pengertian kita seperti tadi ya, kualitas sebuah pertemanan itu berarti bukan dihitung dari seberapa sering atau seberapa banyak kita bertemu. Betul ya Kak Maria ya? Betul. Tapi mungkin kalau satu gitu ada masalah, tapi bisa gitu bantu untuk menyelesaikan apa namanya masalah kita gitu, atau mendengarkan walaupun nggak setiap hari chattingan seperti itu. Dan mungkin terakhir terakhir closing statement pertama dari Ruli, silahkan untuk teman-temannya yang mungkin juga merasakan namanya kesepian, dan mungkin siapa tahu untuk bisa memotivasi aja kan untuk bangkit gitu, bahwasanya sepi dalam artian mungkin apa namanya hanya sebatas karena jarak aja, itu sebenarnya bukan bukan jadi kendala yang begitu besar gitu, asal kita tahu bahwasanya jarak yang jauh pun sekarang sudah ada teknologi sehingga kita masih deket kok sama teman-teman kita. Silahkan. Ya, seperti yang dikatakan Kak Gita tadi, kalau apa ya, kesepian itu pasti ada gitu di tiap orang dan kita harus bisa apa ya, eh, mencegahnya atau gimana ya Kak, kayak kita tuh harus tahu gitu loh cara cara kita sendiri untuk menghadapi kesepian itu. Terus juga kalau memang kita apa ya merasa kesepian itu jangan apa ya, jangan sungkan atau jangan malu untuk komunikasi dengan teman-teman gitu, karena ya seperti kata Kak Gita itu kalau komunikasi itu penting gitu dan bisa lewat apa aja kan sekarang juga bisa online gitu. Keep kontak ya sama teman-temannya. Kak Gita, boleh Kak Gita untuk para pendengar kita, untuk hadir semuanya, pesan terakhir nih perihal bagaimana mengatasi kesepian, atau setidaknya kalaupun kesepian itu datang, kita bisa berteman dengan kesepian itu. Oke. Jadi tetap lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang kita suka, yang membuat kita nyaman, membuat kita happy. Setiap orang tuh pasti punya caranya yang beda-beda masing-masing. Jadi kita nggak perlu ikutin cara orang lain. Tetap percaya aja ke diri kita yang udah mengenal diri kita sejauh ini. Jadi kita tahu pasti apa yang terbaik buat kita. Jadi lakukan hal itu selama itu nggak merugikan siapapun. Lalu tetap jaga pola hidup yang sehat, makan teratur, tidur cukup, dan juga tetap jaga komunikasi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang kita kenal. Seperti itu. Oke, thank you banget Kak Maria, Kak Ruli untuk sharing-sharingnya pada sore hari ini. Kita sama-sama mengerti bahwasanya sekarang setiap orang ada kemungkinan terdampak kesepian ini, dengan tentunya tingkat yang berbeda-beda dan cara penyembuhan yang berbeda-beda.
Tapi yang satu yang perlu kita tahu bahwasanya semua itu pasti ada solusinya. Hanya saja waktunya saja. Jadi kita tentunya kalaupun memang ada kesepian atau kendala-kendala yang lain, silakan dipetakan dulu masalahnya seperti apa dan diukur sudah sejauh mana agar tidak begitu berlarut sehingga jika tadi kalau kata Kak Maria ya Kak Maria kita lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu karena tentang mental ini cukup lumayan dalam ya untuk headline semuanya dan kita juga harus mulai aware tentang kesehatan mental kita. Oke, saya rasa itu cukup untuk penutup sesi kita sore hari ini. Thank you banget untuk sharing-sharingnya Kak Maria, Kak Ruli. Dan untuk kalian semuanya, kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Tentunya nanti akan ada jadwal lagi untuk acara Satu Hati, hatinya kita semuanya. Saya Febri, undur mewakili dari seluruh tim Hotline, undur diri. Mohon maaf apabila salah kata, salah ucap. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Mari Kak Maria, Kak Ruli. Iya.